Assalamualaikum Bu Gilang, selamat siang. Gimana nih kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, selamat siang Pak Panggi. Tumben ke ruang Hmm. guru rasanya di perpus. Alhamdulillah lumayan baik. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu Gilang. Kok ada lumayan ya sih? Tapi saya lihat hari ini Bu Gilang kelihatan nggak bersemangat. Kalau boleh tahu ada masalah nih. Iya nih Pak Panggi, saya sedang ada masalah nih. Namun saya bingung mau berbagi sama siapa ya kira-kira. Tapi Pak Panggi lagi santai nggak? Insya Allah Bu, aman kok. Gak usah sungkan. Memangnya ada masalah apa? Ya alhamdulillah, makasih banyak ya Pak sebelumnya. Jadi begini Pak, beberapa hari ini, belakangan ini saya bingung mengenai pembelajaran saya di kelas. Oh, jadi bingung tentang pembelajaran di kelas ya? Iya betul Pak. Jadi saya tuh sebenarnya banyak pikiran bagaimana sih sebenarnya harus membuat pembelajaran yang menarik. Jadi bingung dalam melakukan pembelajaran di kelas. Bingungnya itu I seperti apa tuh? Nah gini Pak, sebenarnya saya kan pernah cerita ya Pak ya kalau misalnya kok anak-anak itu kalau saya masuk ke kelas itu susah fokus belajar, ada yang Ya. tidur lah, ada yang main gawai lah, ada yang bolak-balik ke kamar mandi. Nah, bagaimana sih caranya gitu biar mereka tuh antusias gitu kalau saya tuh masuk ke kelas ketika mengajar. Apalagi bahasa Indonesia kan terkesannya hanya berupa baca baca baca. Kalau menurut Bu Gilang, apa yang membuat anak-anak menjadi begitu di kelas? Tunggu Pak, saya ingat-ingat dulu. Saya mungkin ketika di kelas hanya memberikan tugas dan hanya memberikan materi aja. Jadi saya harus bingung harus seperti apa lagi gitu, apalagi bahasa Indonesia, Pak. Lalu apa yang pernah Bu Gilang lakukan dulu untuk mengatasi masalah seperti ini? Tunggu Pak, saya ingat-ingat dulu. Saya mungkin, saya mencoba untuk, melakukan ice breaking sesekali ketika pembelajaran di kelas. Ya, bagus itu Bu. Kalau Ibu pernah melakukan sesuatu untuk mengatasi kejenuhan pembelajaran di kelas ya. Tapi kenapa sekarang masih kebingungan? Ya Pak, karena saya bingung ice breaking-nya yang menarik untuk anak SMP, seperti saya harus melakukan sebuah, terobosan baru agar pembelajaran tidak membosankan. Karena pernah saya melakukan ice breaking, kok tidak antusias ya? Apa bisa jadi dari pemilihan ice breaking saya yang, salah gitu? Nah, berarti ada hal yang sebenarnya Bu Gilang sudah sadari. Jadi tantangan kan, kira-kira apa nih yang harus dilakukan untuk bisa mengatasi tantangan itu? Sebenarnya gini Pak, saya suka melihat Pak Iqbal nih, kalau lagi mengajar di kelas lain, kok sepertinya menarik ya kalau beliau itu mengajar suka pakai proyektor, terus di layarnya suka ada aplikasi-aplikasi gitu. Terus selain itu juga Pak Reja nih, saya juga pernah melihat beliau kalau misalnya di kelas itu melakukan ice breaking-nya itu menarik sampai anak-anak itu suka bilang, "Pengen lagi nih ice breaking-nya." Nah, mungkin saya juga akan mencoba ATM gitu, dari Pak Reja dan Pak Iqbal, saya mau mencoba untuk menggunakan memanfaatkan gawai anak-anak, lalu saya juga mau, memilih untuk mencari ice breaking yang kira-kira sesuai dengan anak SMP di internet. Nah, bagus itu Bu. Kalau Ibu sudah ada inspirasi untuk melakukan pembelajaran yang menarik ya, apalagi dari beberapa rekan guru kita pasti punya strategi yang berbeda-beda. Barangkali bisa dicoba, ditiru, dan yang namanya juga jam terakhir kan anak-anak kadang kurang fokus ya, ingin cepat pulang, maka kita harus punya solusi yang kreatif ya. Itu bisa dicoba Bu. Nah, sekarang kira-kira rencana dari inspirasi tadi apa yang akan Ibu lakukan?
Kalau saya sih sepertinya rencana awal saya ingin menyusun kembali RPP dengan menggabungkan pembelajaran menggunakan gawai dan memasukkan ice breaking yang menarik untuk anak SMP. Wah, bagus itu Bu. Berarti sudah ada gambaran ya. Nah, sekarang kira-kira tingkat keberhasilannya atau target yang ingin Bu Gilang inginkan ini seperti apa sih Bu? Mudah-mudahan ketika saya mengajar di kelas lebih membuat anak-anak antusias mengikuti pembelajaran saya. Jujur ya Pak, ketika saya sudah semangat mengajar nih, melihat anak-anak tidak semangat membuat mood saya itu jadi ikut nggak semangat gitu. Kadang ya sudahlah yang penting mah memberikan tugas gitu. Nah, mudah-mudahan rencana Ibu menyusun RPP dengan ice breaking tadi ya bisa berjalan dengan lancar. Ibu perlu mencoba ya. Kita tidak akan tahu kan kalau tidak dicoba, dan Ibu juga perlu komitmen menjalankannya dengan sungguh-sungguh. Sudah bagus kalau itu dilakukan segera mungkin. Mudah-mudahan yang akan Ibu Gilang lakukan ini berjalan dengan baik dan lancar ya. Iya Pak, mudah-mudahan. Terima kasih banyak ya Pak atas dukungannya dan kerjasamanya untuk saling berbagi. Alhamdulillah nih semenjak saya cerita dengan Bapak, saya dapat inspirasi untuk mengatasi permasalahan yang saya alami. Oke, kira-kira bagaimana kalau kita buat kesepakatan untuk bertemu lagi minggu depan agar mulai terlihat progresnya Bu? Kita bahas perkembangannya dan kira-kira nanti kendala apa yang mungkin Ibu bilang hadapi. Gimana Bu? Boleh tuh Pak boleh sekali nih Pak. Saya akan coba jalankan rencana ini dan nanti kita akan evaluasi bersama. Terutama saya akan menyusun dulu RPP-nya nanti, baru minggu depan kita sama-sama diskusikan. Ya, alhamdulillah kalau begitu. Mudah-mudahan Bu Gilang bisa memulai rencananya dengan lancar ya. Semangat Bu. Iya, makasih banyak ya Pak, sekali lagi atas bantuannya. Nanti kita ngobrol lagi saja mungkin minggu depan ya Pak ya? Iya, siap Bu, santai aja. Barangkali ada lagi yang ingin didiskusikan Bu? Udah Saya cukup kebetulan mungkin Pak. kebetulan saya mau ke perpustakaan lagi. Semoga lancar Oh Bu iya. ya. Iya Saya siap Pak, makasih banyak ya Pak. ya permisi Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Hai Pak Panggi, gimana kabarnya? Udah lama nih aku nggak main ke perpus. Ya Bu, waalaikumsalam. Main atuh ke sini biar saya ada temen ngobrol ini. Alhamdulillah sih Bu. Kalau Bu Gilang gimana nih kabarnya? Habis ngajar ya? Alhamdulillah. Ya Pak, tadi jadwal ngajak terakhir hari ini biasa full Pak. Bapak pegang laptop kelihatannya agak kewalahan nih kayak pusing gitu tumben. Iya nih Bu. Makanya Ibu datang ke sini saya syukur banget. Kayaknya ada temen ngobrol di sini. Kalau Ibu nggak keberatan mah, saya kayaknya butuh temen diskusi nih. Ibu ada waktu nggak nih? Ada apa, tenang nih, kayak ke siapa aja, nggak ganggu kok. Memang apa yang sedang Bapak pikirkan sih saat ini? Ya gitu Bu. Lagi padat agenda saya bulan ini, jadi bikin pusing. Oke Pak. Jadi sekarang kita mendiskusikan banyaknya agenda Bapak bulan ini ya. Bisa diceritain nggak Pak? Ya gitu Bu. Saya lagi pusing banget ini. Jadwal saya kan padat banget ya. Harus ngurus PPG, alhamdulillah Bu, saya kepanggil PPG. Terus juga kan sekarang lagi menjalani guru penggerak ya. Apalagi kemarin buku Kepsek itu meminta saya jadi ketua panitia bulan bahasa. Rasanya semua numpuk Bu. Kalau bulan ini harus dikerjakan semua. Saya takut nggak bisa maksimal. Alhamdulillah tuh Bapak kan jadi tunggu-tunggu TPPG. Selamat ya Pak, akhirnya kepanggil PPG.
Tapi wah itu memang terdengar sangat menantang ya Pak ya, luar biasa gitu, padat dalam satu waktu. Saya paham betul sih bagaimana rasanya merasa kewalahan dengan banyaknya tugas. Tapi saya juga melihat Pak Panggi ini orang yang sangat bertanggung jawab dan ingin memberikan yang terbaik sih. Percayalah dari zaman kuliah loh. Iya, makasih Bu. Kalau boleh tahu, eh, yang paling membuat Pak Panggi merasa kesulitan nih saat ini. Apa kesulitan dalam mengatur waktu, prioritas tugas juga, atau mungkin merasa terbebani dengan ekspektasi harus seidealis mungkin? Ya Bu, sebenarnya yang paling berat buat saya itu mengatur waktu Bu. Saya tuh bingung ya, mau mulainya dari mana. Karena seringkali saya juga keteteran, apalagi kalau ada tugas mendadak begini ya, diminta jadi ketua panitia, jadinya bingung Bu. Nah, jadi tantangan utama Pak Panggi itu nih saat ini itu berarti gimana caranya mengatur waktu agar semua bisa terselesaikan dengan baik, betul nggak Pak? Iya, betul Bu. Nah, selain masalah waktu nih, apakah ada isu lain yang Pak Panggi rasakan terkait situasi ini? Misalnya nih, apakah ada perasaan khawatir atau takut gagal? Ya Bu, saya takut kalau nanti semua tugas-tugas ini nggak selesai dengan maksimal. Terus saya juga khawatir kalau teman-teman guru yang lain itu kecewa sama kinerja saya, apalagi sebagai ketua panitia kan. Wajar sekali sih Pak Panggi merasa khawatir, namun rasa khawatir ini juga bisa menjadi motivasi untuk mencari solusi yang tepat. Untuk lebih memahami situasi Pak Panggi, boleh deh ceritakan sedikit tentang bagaimana biasanya Pak Panggi mengatur waktu sehari-hari. Ya biasanya saya coba buat jadwal, tapi lebih sering kali jadwalnya nggak terlaksana dengan rapi semua gitu Bu. Terus saya juga kadang masih nunda-nunda juga sih Bu, nunda-nunda pekerjaan. Jadi salah satu tantangannya adalah konsisten dalam menjalankan jadwal yang sudah dibuat. Apa yang menurut Pak Panggi menjadi penghalang terbesar nih dalam mencari tujuan untuk mengatur waktu lebih efektif? Saya rasa yang paling sulit itu adalah bagaimana agar kita bisa fokus Bu. Saya tuh sering kali merasa terganggu kalau ada notif atau WA tiba-tiba ya. Ketika saya benar-benar sedang fokus, itu bisa mengganggu konsentrasi saya dalam menuntaskan pekerjaan. Hmm, Fokus ya, memang sih fokus itu adalah hal yang sangat penting untuk mengatur waktu. Banyak hal yang bisa mengalihkan perhatian kita. Kalau Pak Panggi punya kesempatan untuk mengubah satu hal, apa yang akan Pak Panggi lakukan untuk mengatasi masalah ini? Hmm, mungkin saya akan coba buat semacam jurnal harian kali ya untuk mencatat semua tugas dan progresnya. Terus saya juga kayaknya mau coba pakai aplikasi Google Calendar, Bu, karena itu bisa mengatur waktu. Nah, itu ide yang bagus sekali ya, Pak ya. Mencatat dan menggunakan aplikasi kalender memang bisa membantu kita lebih terorganisir. Oh iya, iya, iya. Saya juga kepikiran, Bu, untuk mengajak teman-teman guru saya dan juga dibantu oleh siswa duta literasi untuk membantu persiapan bulan bahasa. Jadi kalau bisa bagi-bagi tugas, beban saya nggak terlalu berat kali ya Bu ya. Ide yang bagus banget, Pak. Kolaborasi dengan rekan kerja akan sangat membantu meringankan
beban untuk membuat pekerjaan lebih menyenangkan, ya. Jadi dari obrolan kita ini, kita bisa merumuskan nih beberapa rencana aksi yang bisa Pak Panggi lakukan. Bisa dicatat ya Pak, apa saja tadi Pak? Coba yang pertama Oh iya, ya, bentar Bu. itu Yang pertama, saya sambil nyatet Bu ya. ya, Tapi membuat jurnal harian Bu. Ya. ya. Terus yang kedua, Yang kedua apa Pak? Please. menggunakan aplikasi kalender, Google Calendar. Nah, betul. Yang ketiga, Nah, yang ketiga, saya kolaborasi dengan rekan guru dan siswa untuk meringankan salah satu tanggung jawab saya. iya betul. Dan jangan lupa, baik. Itu sip, Bu. Saya merasa terbantu sekali ini ya. Ternyata dengan dicatat rasanya jadi lebih ringan. Terima kasih banyak, Bu ya. Saya rasa rencana ini bisa saya coba. Mudah-mudahan dengan cara ini saya bisa lebih efektif mengatur waktu ke depan. Nah, saya yakin nih Pak Panggi pasti bisa melakukannya, Pak. Ingat, yang penting adalah konsisten dan Ya, jangan takut untuk meminta bantuan jika diperlukan. betul. Nah, sekarang bagaimana nih kalau kita buat kesepakatan untuk bertemu lagi minggu depan membahas perkembangan dan kendala yang mungkin Pak Panggi hadapi? Boleh sekali itu, Bu. Saya akan coba dulu ya menjalankan rencana ini. Nanti mungkin kita bisa evaluasi bersama-sama. Sekali lagi terima kasih, Bu ya. Ibu sudah Iya, mau sama-sama. jadi teman diskusi yang baik. Iya, baik Pak Panggi. Saya tunggu pokoknya kabar baiknya ya. Semangat ya, Pak. Aduh, kebetulan udah jam segini. Saya harus buru-buru buru-buru absen nih. Ada keperluan lagi. Lain kali kita ketemu lagi ya, Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.